Anak-anaknya yang terbunuh, istri-istri atau perempuan-perempuan yang terbunuh gitu ya, Masya Allah luar biasa. Kita mengutus 2 tim dari Wali Care untuk berangkat ke Gaza. Ya, insya Allah. Tragedi kemanusiaan di Gaza, Palestina masih membara. Serangan bertubi-tubi pasukan Zionis Israel yang kian brutal selama hampir 3 pekan ini telah menewaskan lebih dari 600 jiwa rakyat Palestina. Mirisnya, banyak di antara korban meninggal adalah ibu-ibu dan anak-anak tak berdosa. Kecaman terhadap tindakan keji agresi militer Israel atas Palestina pun terus disuarakan. Serangan Israel yang diklaim untuk menyerang kelompok militan Hamas itu nyatanya tak hanya menimbulkan korban jiwa di kalangan masyarakat sipil. Ironisnya, pertumpahan darah ini terjadi di bulan nan suci Ramadan. Dan kini, dikala umat muslim di belahan dunia lain bersukacita menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri, rakyat Palestina terus berlinang air mata dalam suasana serba mencekam di tengah peperangan. Dunia mengutuk serangan Israel membunuh rakyat sipil Palestina tak berdosa, tak terkecuali para selebriti tanah air. Inilah ungkapan rasa keprihatinan sejumlah selebriti dan musisi atas tragedi kemanusiaan di jalur Gaza. Satu hal yang menyedihkan menurut saya ya, betapa seluruh penjuru dunia merayakan Ramadan dengan sukacita, dengan gembira, menunggu sahur, menunggu berbuka, Masya Allah. Masya Allah. Sedangkan saudara-saudara kita di Gaza dalam keadaan dicekam suasana yang menurut saya tuh sangat mengerikan ya. Ya mungkin hari ini setidaknya kita berdoalah untuk saudara-saudara kita di sana. Apalagi menjelang beberapa hari sebelum Idul Fitri ini satu hal yang cukup ya berlinang air mata bahwa saudara-saudara kita mestinya gembira di sana, tapi dalam keadaan terluka, dalam keadaan keluarganya terbunuh, anak-anaknya yang terbunuh, istri-istri atau perempuan-perempuan yang terbunuh gitu ya, Masya Allah luar biasa. Kami sih pengen bukan cuma keprihatinan tapi justru semangat. Bagaimana kemudian kita percaya bahwa bangsa Palestina akan menjadi satu bangsa yang berdiri, yang kemudian merdeka, dan kami percaya bahwa mereka lebih beruntung daripada kita. Ya, walaupun kelihatannya tidak seberuntung kita, tapi sesungguhnya mereka yang beruntung karena mereka dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang untuk menegakkan agamanya, untuk syahid. Inspirasi dari Allah, semoga kami bisa membuat lagu tentang protes kami, sebenarnya bukan protes ya, lagu yang bisa mewakili masyarakat Palestina di samping lagu We Will Not Go Down. Mudah-mudahan Wali bisa buat itu, karena memang ini sangat kisah yang sangat human banget, menyentuh perasaan kita untuk penderitaan masyarakat. Duka rakyat Palestina adalah duka seluruh umat muslim dunia. Dan duka itu dirasakan begitu dalam oleh Ustadz Yusuf Mansur. Bagaimana tidak, Geraha Tahfiz Darul Quran di Gaza yang diprakarsai oleh Ustadz Yusuf Mansur hasil sumbangan rakyat Indonesia ikut menjadi sasaran brutal pasukan Israel. Ironisnya, Geraha Tahfiz yang rencananya akan digunakan untuk anak-anak Gaza menghafal dan mengkaji Al-Quran baru saja diresmikan pembangunannya hancur akibat rudal pasukan Israel. Seperti apa reaksi Yusuf Mansur saat mendengar Geraha Tahfiz porak-poranda akibat ulah Zionis Israel? Lantas apa yang akan dilakukan Yusuf Mansur setelah cita-cita mulianya lewat rumah Tahfiz itu hancur begitu saja? Benarkah Yusuf Mansur tidak akan membangun lagi Geraha Tahfiz di jalur Gaza? Palestina itu rumah tahfiz di sana. Kita bangun 3-4 lantai. Alhamdulillah baru diresmiin. Kemudian baru dipakai 3 hari. Allah kasih kemudian
ketentuan yang lain, rumah tahfiz itu hancur porak-poranda. Tapi insya Allah spiritnya kan nggak hancur, semangatnya nggak hancur. Insya Allah kita akan terus berupaya agar Al-Quran berkumandang di antero penjuru dunia Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di Gaza tentu kita tidak akan bangun dulu, kemungkinan besar juga tidak akan bangun lagi, tapi kita akan ganti kebijakan itu dengan mengambil anak-anak Gaza untuk keluar dan belajar di Indonesia atau di Malaysia atau di Singapura atau di Brunei, atau malah di Madinah dengan biaya dari kita semua. Tragedi Gaza mengunggah masyarakat dunia untuk memberikan bantuan bagi warga Palestina. Sayangnya, untuk menyalurkan bantuan tersebut tidaklah semudah membalikan tangan. Hal itu pernah dialami sendiri oleh penyanyi dan musisi Opik yang pernah terjun langsung ke tanah Gaza pada tahun 2012. Gaza ibarat penjara raksasa yang menyulitkan pihak luar untuk masuk ke sana memberikan bala bantuan. Berkali-kali menggalang dana untuk para korban Gaza, kali ini penyanyi religi bernama asli Aunur Rafiq Lil Firdaus itu berharap pemerintah kita bisa tegas dan turun tangan menangani konflik berkepanjangan itu. Ini saya masih belum bisa membaca dari mana kita nanti bantuan itu bisa masuk ke Gaza, karena satu-satunya ya di tepi barat, di Hebron, di Gaza, di Rafah, berarti masuknya itu hanya lewat Mesir, hanya lewat Mesir. Wallahu alam kalau ada terowongan atau tempat-tempat lain yang mungkin bisa kita masuk ke sana. Atau biasanya ketika kita sulit memberi bantuan langsung ke Gaza, biasanya dana-dana itu akan diberikan kepada pengungsi-pengungsi Gaza atau Palestina yang ada di luar Gaza. Insya Allah mudah-mudahan kemuliaan Ramadan ini membuka mata kita semua bahwa Palestina adalah saudara kita. Kita harus bantu apa yang kita bisa. Apa yang kita bisa, setidaknya tidak usah menghalang-halangi orang-orang yang ingin membantu saudara-saudara kita di Gaza. Hanya Tuhan yang berhak menghakimi manusia. Memang tak ada lagi berhak atas segalanya. Ingat, hidup di dunia hanyalah satu kali. Untuk apa adanya, hanya saling hancurkan. Pertengkaran adalah kehancuran. Hai, kita The Virgin. Jangan lupa saksikan konser Asa untuk Gaza Hari Kamis tanggal 24 Juli pukul 11 malam hanya di SCTV. Anak-anaknya yang terbunuh, istri-istri atau perempuan-perempuan yang terbunuh gitu ya, Masya Allah, luar biasa. Kita mengutus 2 tim dari Wali Care untuk berangkat ke Gaza. Ya, insya Allah. Tragedi kemanusiaan di Gaza, Palestina masih membara. Serangan bertubi-tubi pasukan Zionis Israel yang kian brutal selama hampir 3 pekan ini telah menewaskan lebih dari 600 jiwa rakyat Palestina. Mirisnya, banyak di antara korban meninggal adalah ibu-ibu dan anak-anak tak berdosa. Kecaman terhadap tindakan keji agresi militer Israel atas Palestina pun terus disuarakan. Serangan Israel yang diklaim untuk menyerang kelompok militan Hamas itu nyatanya tak hanya menimbulkan korban jiwa di kalangan masyarakat sipil. Ironisnya, pertumpahan darah ini terjadi di bulan suci Ramadan. Dan kini, dikala umat muslim di bulan dunia lain bersukacita menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri, rakyat Palestina terus berlinang air mata dalam suasana serba mencekam di tengah peperangan. Dunia mengutuk serangan Israel membunuh rakyat sipil Palestina tak berdosa, tak terkecuali para selebriti tanah air. Inilah ungkapan rasa keprihatinan sejumlah selebriti dan musisi atas tragedi kemanusiaan di jalur Gaza. Ini satu hal yang menyedihkan menurut saya ya. Betapa seluruh penjuru dunia merayakan Ramadan dengan sukacita, dengan gembira, menunggu sahur, menunggu berbuka, Masya Allah.
Masya Allah. Sedangkan saudara-saudara kita di Gaza dalam keadaan dicekam suasana yang menurut saya tuh sangat mengerikan ya. Ya mungkin hari ini setidaknya kita berdoalah untuk saudara-saudara kita di sana. Apalagi menjelang berapa hari sebelum Idul Fitri ini satu hal yang cukup ya berlinang air mata bahwa saudara-saudara kita mestinya gembira di sana, tapi dalam keadaan terluka, dalam keadaan keluarganya terbunuh, anak-anaknya yang terbunuh, istri-istri atau perempuan-perempuan yang terbunuh gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Kami sih pengen bukan cuma keprihatinan tapi justru semangat. Bagaimana kemudian kita percaya bahwa bangsa Palestina akan menjadi satu bangsa yang berdiri, yang kemudian merdeka, dan kami percaya bahwa mereka lebih beruntung daripada kita. Ya, walaupun kelihatannya tidak seberuntung kita, tapi sesungguhnya mereka yang beruntung karena mereka dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang untuk menegakkan agamanya, untuk syahid. Inspirasi dari Allah, semoga kami bisa membuat lagu tentang protes kami, sebenarnya bukan protes ya, lagu yang bisa mewakili masyarakat Palestina di samping lagu We Will Not Go Down. Mudah-mudahan Wali bisa buat itu, karena memang ini sangat kisah yang sangat human banget, menyentuh perasaan kita untuk penderitaan masyarakat. Duka rakyat Palestina adalah duka seluruh umat muslim dunia, dan duka itu dirasakan begitu dalam oleh Ustadz Yusuf Mansur. Bagaimana tidak, Geraha Tahfiz Darul Quran di Gaza yang diprakarsai oleh Ustadz Yusuf Mansur hasil sumbangan rakyat Indonesia ikut menjadi sasaran brutal pasukan Israel. Ironisnya, Geraha Tahfiz yang rencananya akan digunakan untuk kanak-kanak Gaza menghafal dan mengkaji Al-Quran baru saja diresmikan pembangunannya hancur akibat rudal pasukan Israel. Seperti apa reaksi Yusuf Mansur saat mendengar Geraha Tahfiz porak-poranda akibat ulah Zionis Israel? Lantas apa yang akan dilakukan Yusuf Mansur setelah cita-cita mulianya lewat rumah Tahfiz itu hancur begitu saja? Benarkah Yusuf Mansur tidak akan membangun lagi Geraha Tahfiz di jalur Gaza? Palestina itu rumah tahfiz di sana. Kita bangun 3-4 lantai. Alhamdulillah baru diresmiin. Kemudian baru dipakai 3 hari, Allah kasih kemudian ketentuan yang lain. Rumah tahfiz itu hancur porak-poranda. Tapi insya Allah spiritnya kan nggak hancur, semangatnya nggak hancur. Insya Allah kita akan terus berupaya agar Al-Quran berkumandang di seantero penjuru dunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, di Gaza tentu kita tidak akan bangun dulu. Kemungkinan besar juga tidak akan bangun lagi, tapi kita akan ganti kebijakan itu dengan mengambil anak-anak Gaza untuk keluar dan belajar di Indonesia atau di Malaysia atau di Singapura atau di Brunei atau malah di Madinah dengan biaya dari kita semua. Tragedi Gaza mengunggah masyarakat dunia untuk memberikan bantuan bagi warga Palestina. Sayangnya, untuk menyalurkan bantuan tersebut tidaklah semudah membalikan tangan. Hal itu pernah dialami sendiri oleh penyanyi dan musisi Opik yang pernah terjun langsung ke tanah Gaza pada tahun 2012. Gaza ibarat penjara raksasa yang menyulitkan pihak luar untuk masuk ke sana memberikan bala bantuan. Berkali-kali menggalang dana untuk para korban Gaza, kali ini penyanyi religi bernama asli Aunur Rafiq Lil Firdaus itu berharap pemerintah kita bisa tegas dan turun tangan menangani konflik berkepanjangan itu. Ini saya masih belum bisa membaca dari mana kita nanti bantuan itu bisa masuk ke Gaza, karena satu-satunya ya di tepi barat, di Hebron, di Gaza, di Rafah, berarti masuknya itu hanya lewat Mesir, Wallahu alam kalau ada terowongan atau tempat-tempat lain yang mungkin bisa kita masuk ke sana. Atau biasanya ketika kita sulit memberi bantuan langsung ke Gaza, biasanya dana-dana itu akan diberikan kepada pengungsi-pengungsi Gaza atau Palestina yang ada di luar Gaza. Insya Allah, mudah-mudahan kemuliaan Ramadan ini membuka mata kita semua bahwa
Palestina adalah saudara kita. Kita harus bantu apa yang kita bisa. Apa yang kita bisa, setidaknya tidak usah menghalang-halangi orang-orang yang ingin membantu saudara-saudara kita di Gaza. Hanya Tuhan yang berhak menghakimi manusia. Memang tak ada lagi berhak atas segalanya. Ingat, hidup di dunia hanyalah satu kali. Untuk apa adanya, hanya saling hancurkan. Pertengkaran adalah kehancuran. Hai kita Aldo Virgin, Jangan lupa saksikan konser Asa untuk Gaza hari Kamis tanggal 24 Juli pukul 11 malam hanya di SCTV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk khataman Qur'annya surah An-Nisa. Sekarang ayat berapa? 19 ya mulai ya. Saudara setiap pagi saudara siapin Qur'annya, hitung-hitung mengkhatamkan Al-Qur'an. Subhanallah kan, pagi-pagi berkah membaca Al-Qur'an beramai-ramai. Insya Allah mudah-mudahan pahalanya bukan cuma pahala kita, bacaan kita, tapi dihitung pahala abrak-abrak karena kita bacanya bersama-sama. Dengarnya pun bersama-sama. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم. Alhamdulillah pemirsa, email demi email data saudara sudah saya terima lewat website www.yusufmansur.com. Mudah-mudahan kita semua bergerak ya lewat wasilah agen buku. Saudara menjadi agen-agen buku di tiap-tiap kota saudara, di rumah-rumah saudara, di perkantoran saudara, di majlis taklim, di di lembaga saudara. Insyaallah kita lewat agen ilmu itu juga kita silaturahim untuk patungan usaha, rame-rame jadi pengusaha. Nah, kita teruskan dulu persoalan bagaimana apakah kita setelah tahu dan yakin lalu mau mencoba, mau mengamalkan, mau bekerja dengan apa yang kita ketahui dan kita yakin. Di buku Kuliah Tauhid, ya salah satu buku yang sama-sama kita akan pasarkan ke seluruh penjuru tanah air, saya memberitahu perihal tentang salat malam bisa mengangkat derajat. Ya, nih coba bisa di zoom. Tahu salat malam, bahwa salat malam bisa mengangkat derajat. Bisa jadi ada yang nggak tahu. Tapi insya Allah dah kalau suka ngaji mah tahu. Setelah tahu begitu ya. Apakah kemudian meyakini? Belum tentu. Kemudian setelah tahu, apakah kemudian juga berkenan sholat malam? Tambah belum tentu. Bener loh ini persoalannya. Ampun ya Rob. Subhanallah. Nih saya tulisin ya. Sini. Mari sini. Nih pemirsa. Fatahajjad bihi. Nih buat yang benar-benar belum tahu, saya kasih tahu. Sehingga saudara tidak ada alasan lagi untuk bilang saya nggak tahu Ustaz. Oke, sekarang saya kasih tahu. Fatahajjad bihi, oke. Nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini surah Al-Isra ya. Saudara baca aja dari 78 sampai 82-an lah.
Al-Isra. Kalau saudara mau sholat malam sebagai ibadah tambahan, ya, ini dia sholat malam, tahajud. Ini tambahan sebagai tambahan nafilah. Makanya sholat sunnah itu disebutnya nawafil. Ya, sholat nawafil, sholat tambahan. Asa Tuhanmu akan mengangkat derajat kamu maqamam mahmuda, kepada derajat yang lebih baik lagi. Di pojokan sana ada seorang sahabat kami yang kerja di Antv menjadi office boy. Nah, kalau teman saya yang office boy tersebut, ya coba sini. Sini biar gua nggak dibilang bohong. Bawa itunya, pengkinya bawa. Iya, apa adanya aja. Sini. Wah, subhanallah nih, subuh-subuh udah nyapu ente. Iya, lihat ini asli nih. Demi Allah ini asli, nggak bohong. Emang dia ada di pojokan, kayak hantu sapu. Maaf ya, canda. Marah gak? Enggak, Ustaz. Maafin ya. Dia tahu nih sekarang. Kalau siapa namanya saya? Nandar, Muhammad Nandar. Pengen nggak berubah? pengen. Pengen. Berubah jadi apa? Ultraman, Spiderman. Berubah apa, Dar? Gimana, Dar? Yang lebih baik, Ustaz. Lebih baik lagi. Lebih baik lagi itu definisi menurut Nandar apa? Apaan nih? Bingung, Ustaz. Ya nggak apa-apa. Biar aja dia bingung dulu. Awalnya kan modalnya bingung. Saya udah bilang untuk bermimpi tidak semua orang bisa. Untuk kemudian punya cita-cita nggak semua orang bisa, Dar. Gini, saya coba lebih downgrade-in lagi ya, lebih apa namanya, down to the earth lagi, lebih simple lagi, lebih aplikatif. Pertanyaan saya, Nandar sekarang tinggal masih sama orang tua, apa rumah sendiri? Tinggal sama nenek. Nenek, baik. Pengen nggak punya rumah sendiri? Pengen. Itu dia maksudnya lebih baik. Oke? Nenek udah pergi haji belum? Belum. Belum. Pengen nggak mungkin haji nenek? Udah meninggal, Ustaz. Meninggal. Ya, bisa juga, Nandar. Pokoknya kalau Ustadz mah nggak bakal kalah dah. Nandar tahu nggak mergin haji nenek yang udah meninggal gimana caranya? Badal haji, pinter. Aduh, ada ratusan gak nih? Hadir. Nandar kemudian membadal hajikan nenek, itu namanya derajat lebih baik lagi. Ya? Nandar ke kantor, ke Antv ini bawa motor, naik bus atau jalan kaki? Naik motor, Ustaz. Naik motor. Pengen nggak kemudian jadi naik mobil? Pengen. Kalau Nandar kemudian punya usaha, ya kan? Di sini kerjaan bersih-bersih, tapi di rumah punya warung, bagus dong. Warung kemudian laku, pesat, jadi Nandar Mart, ya. Nandar Mart, ya, supernya punya Nandar, super Nandar, menjual sapu yang 7 meter gagangnya, ya kan? Mau nggak kira-kira? Mau, Ustaz. Mau, kalau mau Nandar, nih, ayah bahasa kerobuka, kalau pengen diangkat derajatnya Nandar sholat malam, nanti akan ada maqam mahmuda. Tentu saja ini tidak bisa kita sandingkan hanya dunia ya. Kita bicaranya akhirat juga, kita bicara surga dan segala macamnya. Dar, setelah tahu sholat malam bakal mengangkat derajat Nandar. Sedangkan Nandar tahu ya, kalau di office boy, kepalanya office boy namanya apa? Leader, Ustaz. Bukan nama orangnya, maksudnya. Supervisor. Jadi tahu deh tuh nih, Dar. Apa namanya? Supervisor. Pengalaman Nandar untuk menjadi orang yang levelnya supervisor, berapa lama Nandar bekerja? Ya, tergantung, Ustaz. Ada yang 5 tahun. Tuh, lama sekali kan? Kalau derajat manusia, Allahumma sholli ala Muhammad. Dari office boy, bos, lihat nih. Jangan pengen dilihat. Naik jadi supervisor. Masya Allah, beliau sudah bicara 5 tahun. Padahal Nandar tahu nggak? Oh, Nandar geber-geberan sholat malam. Geber-geberan sholat malam. Ya? Apa yang terjadi 7 hari pertama, Nandar? Tahu nggak? Apa? Perubahan, Ustaz. Bukan, lu ngantuk paginya. Pemirsa, biar lewat dulu ya. Yang mau lewat dulu. Lewat dulu. Nandar tadinya nggak sholat malam, oke? Sekarang sholat malam. Di 7 hari pertama, insya Allah Nandar, lu bakalan payah nih paginya. Bakalan payah, betul nggak? Ini pemula mah begitu, pagi-pagi begini, nyapu gini nih, nyapunya nih. Ini. Badan kita, Nandar umur berapa sekarang? 23. 23, coba.
23 tahun dipotong balik, katakanlah 13, berarti 10 tahun tidak terbiasa sholat malam. Wayahnya aja 7 hari pertama pada ngantuk, betul nggak? Supaya nggak ngantuk, berdoa sama Allah. Jadi jangan sampai itu dongeng menjadi kenyataan. Orang kalau sholat malam tuh jadi ngantuk. Iya, karena belum biasa. Kalau udah biasa mah insya Allah. Saya kalau tidur, alhamdulillah 1-2 jam gitu. Bangun aja gitu. Umpama tidur nih jam 1 gitu ya, alhamdulillah gitu, 2:30, alhamdulillah dibangunin maksudnya begitu, bangun sendiri. Nih Dar, kalau ente geber, nggak nyampe 5 tahun Dar, nggak nyampe 5 tahun. Nah Dar geber, jebret, dong, 40 malam ente geber nih, tanpa putus. Bisa jadi Nandar tetap jadi tukang sapu, tapi rezekinya, betul nggak? Rezekinya ngalahin ente pada para kameramen. Soal rezeki bukan soal pekerjaan, kan udah kita bahas. Soal rezeki bukan soal pengusaha, Dar. Ada pengusaha yang bangun rumah buat lu, Dar. Banyak itu terjadi, betul nggak? Ada banyak. Saya beli tanah dulu di Salabin Tanah, belah pinggir sana. Kaget saya, ternyata yang punya rumah ini 25 tahun tuh rumahnya dibeli sama orang. Rumahnya dibeli sama orang, tapi orangnya nggak disuruh pergi, malah disuruh ninggalin. Disuruh ninggalin sampai 25 tahun kemudian. Begitu mau dibayarin, kan harganya mahal. Saya nggak bisa beli atas Allah dan nggak jadi beli. Tapi kata orang itu apa? Rumah ini udah dikuasakan ke saya. Dan kata almarhum yang punya rumah, duitnya buat anak-anak saya. Gila. Jadi bukan soal pekerjaan tuh, soal rezeki Mandar. Tapi ada muazin Dar di Malaysia. Muazin 5 miliar Dar. Sebulan 5 miliar. Betul itu. Karena dia punya usaha kapal pesiar Dar. Iya. Jadi muadzin tuh hobi, usahanya kapal pesiar, lu nggak ada? Siapa tuh hobi lu nyapu ya kan? Udah punya gedung 30 lantai, tapi hobinya nyapu aja gitu. Nggak bisa ngilangin bakat. Dar, tahu tidak sekarang sholat malam bisa ngangkat derajat? Tahu. Bakal yakin tidak? Yakin. Oke, kalau sudah tahu dan yakin, bakal ngelaksanain tidak? Insya Allah. Selamat Dar. Mohon maaf lahir batin. Dar, ini ada duit Dar. Nah. Ini ada duit Dar. Berapa Dar? 300. Sekarang saya kasih Dar. Ya, oke. Lah, di depan TV masa bohongan. Halo lagi. Depan TV nih. Oke, sekarang Dar. Ini duit 300.000 bisa jadi 3 juta. Gimana caranya, Ustaz? Oke, saya kasih tahu. Oke, saya kasih tahu, Dar. Oh, di sini aja deh ya. Nggak, balik deh. Ini kertas masih ada kan? Masih ada kan? Baik. Dar, Nandar sekarang dapat 300.000. Oke. Kalau tadi ilmunya namanya ilmu apa yang tadi? Ilmu sholat malam. Ilmu Tahajud. Yang kenceng dong. Ilmu Tahajud. apa? Ilmu tahajud. Dar, yang sekarang ilmu sedekah. Ini kan dapat rezeki nih. 300. Berapa duit? 300. Coba jembrengin dulu duitnya. Coba jembrengin dulu. Nah, kasih dulu. Betul nggak 300? Subhanallah pemirsa. Nandar dapat rezeki 300.000. Oke, Dar. Ilmu sedekah mengatakan kalau Nandar ngasih 1 sama Allah dibayar 10 kali lipat. Sampai sini paham nggak? Hah? Belum. Paham tapi kok begini? Paham. Belum paham. Oke, saya jabarin. Kalau Nandar punya duit 300.000, lalu Nandar sedekahin 100.000, menurut Nandar duitnya tinggal berapa? Tinggal 200. Hah? 200. Tinggal? 200. Tinggal 200. Dar, saya kasih tahu ya. Di ilmu sedekah tidak ada kalimat tinggal berapa, tapi jadi berapa. Coba, jadi berapa? Enggak, ikutin jadi berapa. Jadi berapa? Bukan tinggal berapa. Bukan tinggal berapa? Oke, nih lihat nih, 300. Oke, Nanda sedekah 100. 100. Ini tinggal 200. tinggal 200. Kalau kata siapa tinggal 200? Kata manusia. Tapi kalau kata Allah, Dar, lihat. 100.000-nya dikali 10, Dar. 100.000 dikali 10 berapa? Lu 100-annya ada 10. Nah. Juta, pinter. Tenang aja, pelan-pelan kita ngajarnya. Bentar, tenang, kalem. Oke. Tidak ada pengurangan, Dar. Yang ada adalah pertambahan. Kalau Nandar sedekah bukan berkurang, tapi malah nambah duitnya.
Bukan tinggal 200, tapi jadi berapa, Dar? 200 tambah 1 juta berapa? 200 juta. 1.200.000. 1.200.000. Sip. Kalau Nandar sedekah 100.000, Nandar berpeluang dapat duit 1.200.000. Subhanallah nggak? Subhanallah, bukan berkurang, Dar, tapi Tambah. Coba ulangin. Bukan berkurang. Bukan berkurang tapi bertambah. Bukan berkurang. Bukan berkurang tapi bertambah. Tapi bertambah. Kira-kira Nandar mau nih sedekah 100.000 dari 300.000? Insya Allah mau. Insya Allah mau. Ya, pemirsa, kita akan lihat apa yang terjadi dengan Nandar ya setelah yang satu ini. Baik, selamat datang atau selamat kembali di Wisata Hati Yusuf Mansur Antv. Pagi ini atas izin Allah saya melihat Nandar ada di pojokan. Nandar yang alhamdulillah sekarang ini adalah seorang office boy yang loyal, yang rajin. Udah berapa tahun di Antv? Udah hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun, alhamdulillah. Berarti setahun lagi lo jadi supervisor ya. Nah, Nandar itu di ujung sana, saya tarik kemari. Lalu saya bicara tentang ilmu tahajud. Kalau Nandar mau tahajud, maka insya Allah beliau akan naik derajatnya. Ketika beliau atas Allah tidak mampu menggambarkan apa sih naik derajat itu, saya bilang dari kontrakan jadi punya itu kontrakan. Jadi tidak punya rumah, jadi punya rumah, itu juga namanya naik derajat. Dari office boy naik jabatan apa tadi? Supervisor. Nah, kalau di hukum Allah tidak akan selama hukum manusia. Hukum manusia 5 tahun. Tapi kalau hukum Allah Subhanahu wa taala mungkin tidak nyampe 5 tahun, nanti sudah akan naik senaik-naiknya insyaallah, asal rajin terus salat malamnya. Nah, kemudian saya beri uang beliau. Saya beri uang beliau 300.000. Nah, ini buat yang baru datang nih, yang baru nyaksiin. Lalu saya tanya sama Nandar, Dar, pengen gak duit ini jadi 3 juta? Pengen. Terus Nandar bertanya, bagaimana caranya? Itu menggambarkan Nandar belum tahu. Sekarang saya jabarkan supaya Nandar tahu. Begitu juga pemirsa semua. Lihat. Ketika Nandar bersedekah 100.000, bukan tinggal 200, tapi jadi berapa, Dar? 1.200.000. Jadi 1.200.000. Sekarang lihat, Dar. Kalau Nandar sedekah 200.000. Kalau Nandar yang terusin matematikanya bisa nggak? Hah? Kurang, nggak bisa. Baik. Oke, saya bantu. 300.000 dikurang 200 berapa? 300.000 dikurang 200, 100. 100. Tulis di sini 100. Inilah saldo sementaranya Nandar kalau sedekahnya 200. Betul nggak? Iya. Tapi yang 200 dikali berapa? Kali 10. Kali 10. Pinter nih Nandar nih. Dikali 10. 200 dikali 10 berapa? 2 juta. 2 juta. Maka saldo terakhir Nandar bakal berapa? 2 juta. 2 juta berapa ya? Tambahin ini dong. 2.100.000. 2.100.000. Oke. Perhatikan, kalau Nandar sedekah 100 jadi 1,2, Nandar sedekah 200 jadi 2.100.000. Ada pilihan yang ketiga. Pilihan yang ketiga adalah kalau Nandar sedekahnya 300.000 juga. Kalau Nandar sedekah lagi duit yang dikasih ini, duit ini nih, tuh pemirsa lihat nih duitnya. Oke, 3 lembar. Kalau Nandar sedekah ini, 3-3-nya nih, 300 disedekahin semua. Nandar punya duit lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti si 0, Dar ya? 0. Ini dikali berapa, Dar? Di 0. Kali 0. Ini dikali berapa nih? 300. Iya, 300 dikali berapa ya? Janji Allah berapa ya? Oh, 3 juta. Ya, 3 juta betul. Berarti kalau Nandar sedekah semua bukan jadi 0, tapi jadi berapa? 3 juta. Jadi 3 juta. Sekarang, Dar, setelah Nandar tahu, yakin nggak ini semua bakal terjadi? Kalau sedekah 100 jadi 1,2, kalau sedekah 200 jadi 2,1, kalau sedekah 300 jadi 3 juta. Yakin nggak? Insya Allah yakin. Oke. Kalau sudah yakin, Nandar pilih yang mana? Yang 3 juta. Yang 3 juta? Benar. Berarti balik lagi dong duit. Baik lagi. Bener nggak nih? Benar. Nyesel nggak? Nggak. Baru megang. Hah? Nggak. Serius? Serius. Oke, Nandar jajal dulu ya, sedekah yang 200. Nandar jajal dulu sedekah 200. Ini 100 Nandar pakai. Buat Nandar ya. Punya adik? Punya. Punya. Punya orang tua? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Nah,
ajak makan dah adek. Nih abang dibagi duit. Mau 1 sup. Nah kalau nanti mau lebih hebat lagi nih duit, jangan dipakai dah. Lo figurain. Ya. Bilang dari Yusuf Mansur. Dan saya terima nih ya sedekahnya ya. Insya Allah saya akan berikan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Insya Allah ya. Nanda yakin, Nanda sudah melakukan. Berarti Nanda tinggal nunggu apa? Tinggal nunggu janji Allah. Tinggal insya Allah. Baik Dar, sampai ketemu ya. Alhamdulillah, subhanallah, 100, lumayan ya. Pemirsa kita doa yuk, mudah-mudahan semua yang melaksanakan janji Allah, insya Allah bukan saja dapat pahala tahu dan yakinnya, tapi dapat kemudian janji Allah itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, golongkan kami sebagai orang-orang yang berhak mendapatkan janjimu dengan menggolongkan kami sebagai orang-orang yang melaksanakan apa yang Kau serukan, melaksanakan apa yang Kau tawarkan, menyambut apa yang Kau berikan. Rabbi fir warhamati khairur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu lagi pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanallah.